Ya, baik. Lanjut ya di video bagian kedua dari Creativity and Innovation ini. Kita sekarang bahas mengenai apa sih inovasi? Ya, apa sih dan bagaimana sih kita caranya untuk melakukan inovasi ya. Oke, baik. Inovasi itu menurut Steve Jobs, inovasi inilah yang membedakan ya antara leader dan follower. Oke, ini kenapa inovasi itu penting? Ya, karena seorang pengusaha, seorang entrepreneur yang dia punya kemampuan inovasi ya dalam bisnisnya, maka dia berpotensi menjadi leader. Ya, dia akan diikuti oleh follower-follower lainnya. Oke, ini bisa dipahami ya. Ini pentingnya inovasi. Oke, nah dalam bisnis secara global terbagi tiga bentuk inovasi ya. Ada inovasi dalam produknya, ya, berinovasi dalam produk. Yang kedua, ada inovasi dalam prosesnya, ya, ada inovasi dalam proses. Contoh, inovasi produk. Inovasi produk berarti saya melakukan inovasi yang di mana produk saya itu awalnya adalah makanan keripik kemasan, gitu ya, yang hanya satu rasa dan dengan rasa pedas, gitu ya. Bagaimana saya bisa berinovasi lagi? Oke, saya mencari cara, mencari ide. Oh, oke, kita bikin level nih pedasnya. Nah, itu satu bentuk inovasi di produk. Ya, ketika saya membuat produk keripik dengan berbagai rasa, itu juga sudah inovasi ya. Dengan berbagai varian rasa, itu udah inovasi. Lalu dari satu varian, saya buat leveling lagi. Misalnya dari tingkat kepedasan, itu sudah inovasi. Itu inovasi di produk. Nah, inovasi di proses gimana? Inovasi proses dalam bisnis itu ingat ya, ada eh, ada banyak apa namanya? Ada banyak tahapan proses ya, atau ada banyak jenis proses. Misalnya dalam proses penjualan, dalam proses marketing, ya. Misal dalam proses marketing, apa yang bisa kita inovasi dalam proses marketing? Ya, kalau dulu proses marketing misalnya mengandalkan brosur, ya, mengandalkan spanduk untuk bikin orang tahu, ya. Nah, inovasi atau bentuk lainnya dari itu apa? Atau iklan di koran gitu ya. Itu zaman dulu ya. Sekarang dengan adanya teknologi baru, apa yang bisa dilakukan untuk memperbarui proses, ya. Oke, sekarang sudah banyak beralih sosial media, menggunakan sosial media. Sosial media, nah ini ada hal pelik lagi, tantangan lagi. Kenapa? Karena sosial media ini kan sebenarnya ditujukan untuk bersosial, bukan berbisnis. Oke, itu poinnya ya. Nah, sehingga harus dicari cara lain yang lebih kreatif lagi. Bagaimana bisa menembus gitu ya. Nah, makanya ada yang namanya funneling. Ini bentuk kreativitas dari proses marketing. Oke, bisa dipahami ya. Nah, yang ketiga, bentuk inovasi yang ketiga itu yang bisa dikatakan inovasi dalam bisnis. Artinya apa? Jadi, ini lebih menyeluruh ya, ketika produknya diinovasi. Lalu proses-prosesnya diinovasi, ya. Tadi proses produksi termasuk ya inovasi. Nah, ketika hampir keseluruhan atau sebagian besar dari produk dan proses ini diinovasi, maka ini bisa dikatakan inovasinya inovasi keseluruhan atau inovasi bisnis. Ya, misal inovasi dalam model bisnis online, itu udah inovasi bisnis. Ya, model bisnisnya Facebook, model bisnisnya Google, oke, itu sudah inovasi bisnis karena hampir keseluruhan berubah, ya. Cara mendapatkan uangnya kan berubah, ya, atau berbeda. Oke, itu bentuk-bentuk inovasi. Nah, bagaimana kita nanti kita simpulkan ya. Nanti kita simpulkan perbedaan antara kreativitas dan inovasi. Tapi
sampai di slide ini, saya tantang, saya challenge Anda untuk coba mencari, menyimpulkan kira-kira apa sih perbedaan antara kreativitas dan inovasi. Oke? Apa perbedaan kreativitas dan inovasi? Oke, Anda sambil berpikir ya. Oke, lanjut. Ada satu metode yang disebut SCAMS, ini singkatan ya. SCAMS itu Shape, Color, Use, to Usage, Material, Part, Size. SCAMS. Ya, disingkat SCAMS. Jadi, dalam berinovasi, ini sebenarnya membreakdown ya. Bagian-bagian apa yang bisa kita inovasi? Atau dalam hal apa kita bisa berinovasi? Misal, ini inovasi produk ya. Misal ini kita melakukan inovasi produk yang berwujud fisik ya, ataupun digital bisa. Contoh, inovasi shape, bentuk. Ya, produk yang tadi misalnya bentuknya bulat, ketika kita inovasi, kita ubah ya. Cari misalnya dan tes, ukur. Ya, coba. Kalau diasumsikan, oh, saya mau inovasi nih, oke lah saya ubah bentuknya yang tadinya biasanya secara umum itu bentuknya bulat, ya, saya bikin yang kotak. Oke, saya bikin kotak. Jadi saya ubah bentuknya. Nah, oke, bisa difahami ya. Lalu gimana yang lainnya? Saya coba ubah warnanya. Nah, ini dalam inovasi itu Anda bisa mengubah pertama bentuk, kedua warna, ya, color, ketiga kegunaan. Jadi ini bisa diubah ya atau diganti atau dikurangi atau ditambah. Ya, misalnya use kegunaan. Kegunaan ini bisa ditambah. Misalnya contoh produk pointer ya, misalnya pointer. Saya suka mencontohkan produk pointer untuk presentasi ya. Nah, itu kan produk fungsi utama dari pointer itu kan untuk menunjukkan ya dengan sinar laser misalnya ke papan atau ke layar ya presentasi. Nah, kira-kira dari pointer itu bisa nggak ditambah? Nah, kalau ini kan ditambah use-nya, kegunaannya. Ya kan, ada proses kreasi nih, kreativitas. Oke, saya mau menambah, nah dari pointer ini ditambah dengan apa? Tambah pulpen misalnya. Oke, tinggal diukur aja, memungkinkan nggak, ya atau dibutuhkan nggak, gitu ya. Perhatikan itu, lalu bisa dieksekusi nggak ide itu? Sulit nggak? Ya, memungkinkan nggak gitu. Terus ditambah apa lagi? Ya, apa namanya? Misal ditambah jam misalnya ya, atau kompas. Ya, silahkan ya. Itu kreativitas. Lalu materialnya, bahan bakunya. Ya, bahan baku yang tadinya misalnya karet, oke, ubahlah dari bahan lain yang lebih aman misalnya. Ya, atau lebih murah. Ya, atau lebih tahan lama, lebih kuat. Oke. Lalu part, bagian. Nah, gimana inovasi dalam bagian? Tadi misalnya contoh pointer, bagian-bagiannya tuh kan ada baterai, ya, ada lampu. Nah, ini bisa diubah. Baterai misalnya, baterai yang awalnya itu habis sekali pakai, ketika sudah habis dibuang, nah, Anda bikin inovasi. Ya, si pointer ini menggunakan baterai yang bisa di-charge. Ya, sehingga lebih hemat bagi si pengguna. Oke. Lalu size ukuran ya yang tadi ukurannya kecil tinggal diperbesar ya atau diperkecil justru. Ya silahkan tergantung minat dan kebutuhan dari customer ya dari konsumen. Itu metode scam bisa dilakukan. Ada metode scamper. Nah, kalau scamper ini perspektifnya proses ya. Jadi Anda bisa berinovasi itu dengan cara substitute ya, mengganti apa? Komponen, mengganti bahan baku, ganti orangnya misalnya ya, atau kalau untuk pelayanan combine dengan cara mix ya dikombinasikan ya mengkombinasikan atau diintegrasikan tadi ngerakit ya dirakit diadaptasi ya
mengubah fungsi, mengurangi, ya adaptasi misalnya produk di luar nih. Di luar itu misal kalau makanan cepat saji ya, yang dikenal itu ayam goreng. Nah, di luar sana kan di tempat asalnya itu nggak ada nasi. Tapi ketika masuk ke Indonesia harus adaptasi, ya. Harus ada nasi. Kenapa? Kalau nggak ada nasi, orang kita nggak mau beli, ya. Nggak terbiasa makan ayam dengan kentang gitu ya, atau yang lainnya. Nah, lalu juga dimodifikasi. Ya, bisa ditambah, dikurangi. Oke, ubah bentuk tadi, atribut atau fitur. Oke. Put to another use sama seperti tadi ya, ditambahkan atau dikurangi fungsinya. Di-eliminate, dikurangi ya. Lalu rearrange, mengarrange kembali, turn inside, upside down, reverse, balik gitu ya, diubah-ubah. Oke, itu kita scamper. Nah, sumber ya. Gimana nih sumber inspirasinya, dari mana nih untuk dapatkan ide-ide kreativitas inovasi ini? Nah, sumbernya bisa pertama dari eksternal, ya dari luar, kita bisa lihat, perhatikan, amati, tiru, ya, modifikasi. Atau dari problem siapapun, eksternal atau internal, ya. Kita bisa lihat, dan problem yang paling powerful itu problem eksternal, problem masyarakat, ya. Ketika kita bisa menemukan problem masyarakat dan kita buat solusinya berupa produk kita, itu akan luar biasa ya dampaknya, daya serapnya, perkembangannya. Atau ide dari internal, ide dari kita ya. Tapi ingat, kalau ide dari internal dari kita, jangan sampai terjebak. Harus apa namanya, disinergikan ya. Ini harus diperhatikan dua-duanya nih, internal dan eksternalnya. Oke. Nah, dalam inovasi ini ada yang namanya difusi ya, difusi inovasi, penyebaran, sebaran inovasi. Jadi kita harus bisa perhatikan nih, karena produk ini ada masanya ya, produk ini ada masanya. Dan bagaimana kita bisa menembus, gini ya, maksud saya gini, produk inovasi itu kadang kalau kita terjebak di ego ya, ego si inovator. Kalau menurut si inovator bagus, tapi ternyata menurut masyarakat enggak. Enggaknya itu juga macam-macam ya. Kadang enggak tuh ya emang belum butuh gitu ya, atau belum sesuai gitu ya. Atau sebenarnya memang bagus, mereka masyarakat juga ngakuin bagus, tapi mahal gitu misalnya ya. Karena ini produk inovasi, produk baru, mereka anggap mahal dan belum bisa mereka beli gitu ya. Nah, eh, jadi sementara kebutuhan si pebisnis ini kan, harapannya produk inovasi ini, justru dengan melakukan inovasi ini mereka ingin produk ini semakin laku gitu ya, produk ini laku di pasaran ya. Tapi ternyata banyak faktor gitu ya, banyak faktor yang bisa menyebabkan apakah nanti si produk inovasi ini diserap atau tidak oleh masyarakat banyak ya. Nah, kalau dipetakan ini serapan dari produk inovasi ya, itu kurang lebih seperti ini ya gambarannya. Jadi, oke, ini dari pembagian dari kelompok masyarakatnya ya. Ada kelompok innovators, ada kelompok early adapters, ada kelompok early majority, late majority, dan laggards. Oke, inovator ini para inovator. Inovator hanya sebagian kecil dari keseluruhan populasi. Ini kita ambil dari satu populasi, baik itu kota ya, atau negara atau dunia ya. Hampir mendekati. Misal kita ambil dalam satu kota populasinya. Nah, inovator dalam satu kota itu ya paling sebagian kecil ya. Ya, hanya ini nih, 25% rata-rata gitu ya. Nah, di luar ini ada satu golongan nih, ada satu golongan yang disebut early adapters. Nah, dari sini ke sini ini konsumen, oke? Dari early adapter sampai lajar ini konsumen, kelompok-kelompok konsumen. Kelompok pertama dari konsumen itu ada yang namanya early adapters. Siapa mereka? Mereka itu yang pecinta produk-produk inovasi. Ya, mereka sangat menyukai produk inovasi dan itu menambah kebanggaan bagi dirinya. Mereka ini selalu ingin ingin jadi yang pertama membeli produk inovasi. Anda mungkin tahu
ya, customer-customer gila dari beberapa produk ternama, ya brand-brand ternama, itu mereka early adopters ini rela untuk ngantri demi menjadi pembeli pertama, ya. Produknya belum di launching, udah ngantri, udah ditunggu-tunggu. Ini sama orang-orang early adopter. Pas produknya di launching, mereka berebut, gitu ya. Mereka mau bermalam di tempat toko gitu ya, untuk besoknya toko itu baru dibuka dan launching. Oke, ini early adopter. Nah, ini yang paling menentukan sebenarnya kritikal, karena ketika produk inovasi ini berhasil menembus early adopter, artinya early adopter ini puas, sesuai ekspektasi dari early adopters, maka produk ini akan berpotensi menyebar lebih jauh, lebih banyak. Oke, bisa dipahami ya? Kenapa? Karena early adopters ini menentukan ini. Oke, akan mempengaruhi ini. Kenapa? Karena perilaku dari early majority dan late majority, oke ini kita satukan aja ya. Ini yang majority nih, kita satukan. Ini, mereka perilakunya nggak mau jadi yang pertama. Nah, itu bedanya dengan early adopters. Kenapa? Nah, ini memang ada hubungan juga dengan tingkat ekonomi. Yang early adopter ini biasanya golongan kelompok ekonomi atas, ya, yang ini atas atau menengah lah, menengah atas. Kalau menengah ya mereka akan memaksakan juga ya, akan berusaha keras untuk bisa membeli. Karena gaya tadi, style, kebanggaan. Dia ini early adopters ini dia akan merasa bangga kalau menjadi yang pertama. Dia akan tunjukkan ke teman-temannya gitu ya. Sebagai prestis. Oke, itu motivasi kebanyakan dari early adopters ya. Biasanya seperti itu. Sementara orang-orang yang majority ini mereka wait and see. Ya, kalau early adopter ini mereka berani ambil resiko, ya. Kalau bagus si produk baru itu, ya dia puas, mereka puas. Kalau jelek ya udah ini nasib gue gitu ya. Karena menjadi yang pertama beli, ya. Akhirnya dia, nah baik dan buruknya atau puas dan tidaknya dia akan keluar-keluar nih kan ya. Apalagi sekarang era sosial media akan berkeluar-keluar. Inilah yang kan mempengaruhi ke sini. Ketika kata ini, wah ini bagus, keren, wah ini orang ini akan pasti beli nih. Oke, orang early majority akan beli nih. Kalau menurut ini bagus gitu ya. Jadi kalau early majority itu dia akan nunggu dulu bagaimana komentar si ini. Ya, bagaimana testimoni si ini, si early adopter ini. Oke. Kalau bioskop, ya ini udah nunggu-nunggu nih. Kalau movie ya, kalau film ini orang early adopter ini udah nunggu-nunggu nih sebelum dirilis. Ya, pas hari pertama dia antri ya ikutan. Kalau ini antar dulu lah. Ya, tapi ini masih kemungkinan nonton ya. Yang ini masih kemungkinan nonton filmnya. Kalau yang ini late majority mungkin dia nggak nonton ya, nggak nonton filmnya tapi dia beli nantilah kalau udah ada DVD-nya misalnya begitu ya. Ini kalau yang late majority. Ya atau nanti kalau udah ada, kalau udah bisa download ya yang gratisan nyarinya. Ya kalau ini masa bodoh ya. Masa bodoh ada produk baru atau enggak, gua mah enggak lah, nggak ikutan gitu. Biasanya ini. Paling nanti kalau udah lama terpaksa karena produknya udah, misalnya gini, telepon ya. Orang Lajad ini dia sampai sekarang misalnya masih menggunakan telepon rumah. Oke. Fix phone ya. Sementara orang udah pakai macam-macam smartphone, macam-macam ya. Kalau ini update terus nih, smartphone yang paling baru ya. Seri terbaru dia beli, seri terbaru dia beli. Kalau ini masa bodoh ya. Yang Lajad ini saya pakai telepon rumah aja lah gitu. Dia akan kalau beli handphone itu dalam kondisi terpaksa kalau si telepon rumah ini udah nggak bisa dipakai lagi gitu ya. Karena telepon rumah udah nggak bisa dipakai lagi, ya udah saya terpaksa saya beli HP deh. Ya, itu yang Lajad ya. Lajad. Oke, bisa kelihatan ya. Nah, ini. Jadi hati-hati dalam berinovasi. Nah, harapannya inovator itu kan bisa menjangkau ini. Oke, bisa menjangkau Lajad ini. Nah, semakin jauh ini berarti semakin jauh daya jangkauannya ya atau diserap oleh kelompok-kelompok masyarakat ini, maka disitulah tingkat keberhasilan inovasi tersebut. Oke, bisa dipahami ya. Jadi ini ukurannya. Kalau inovasi ini cuma ke sini,
mentok, habis. Ini jurang nih, chasm ya. Di sini ada jurang. Kalau dia cuma diserap ke sini, ini akan gagal masuk ke sini ya. Maka inovasinya gagal. Ubah lagi ya, berinovasi lagi. Oke. Nah, secara umum produk itu ini secara alami ya, dan semua produk itu mengalami ini ya. Yang namanya manusia yaitu ada turun ada naik ya. Termasuk dari dalam hal daya beli ya, membeli produk, mengkonsumsi produk. Jadi ada saatnya ketika produk itu di launching naik gitu ya. Nah, ini kan beragam ya, ada yang memang naik, ada yang turun ya. Turun berarti nggak laku, ya udah tutup, ya udah berhenti ya. Ada yang growth gitu naik ya, sampai ke puncak nih. Ini viral gitu ya, ini membludak, ini meledak gitu ya. Tapi nanti pada saatnya akan turun, pasti akan ada saatnya turun. Orang udah bosen, nah itulah perilaku manusia ya. Bosen, akhirnya mencari yang lain, cari yang baru gitu ya. Dan bagaimana kita sebagai inovator eh, menghadapi ini, menghadapi produk life cycle ini, ya. Nah, kan seperti ini ya, produk development turun dulu biasanya ke sini, introduction. Nah, kalau diterima dia naik, akan sampai ke puncak, tapi tergantung puncaknya kemana ya. Dan akan ada saatnya turun. Nah, inovator gimana langkah antisipatifnya? Nah, para inovator biasanya begini. Jadi sebelum antisipasinya, kita prediksikan ya sampai di mana nih si produk ini ketika dia naik akan sampai ke puncak. Nah, sebelum sampai di puncak, kita harus buat kurva baru. Artinya apa? Kita buat inovasi baru. Ya. Jadi ketika ini turun ya, decline, maka kita buat produk baru atau inovasi baru. Lempar ke pasar, rilis inovasinya kan akan membentuk nanti kurva baru. Oke, ini turun, sebelum turun kita buat lagi inovasi. Ya, itu satu pola ya. Tapi yang tidak melakukan itu juga ada ya. Ketika si produknya memang berjangka panjang, lifetime ya produknya, dan mereka kalau yang produk-produk seperti itu minim melakukan inovasi. Jadi dari dulu sampai sekarang kemasannya begitu, warnanya begitu, bentuknya begitu, ya produknya begitu, nggak ada perubahan-perubahan, tapi masih juga dibeli oleh masyarakat. Ya ada seperti itu ya. Itu memang selain dari brand kuat, value kuat, ya ada faktor-faktor penentu ya yang bisa menyebabkan produk itu bisa bertahan. Tapi secara umum pasti ada decline-nya ya, tidak akan sama, tidak akan rata terus-terus stabil gini, ada turun naik ya. Apalagi dipengaruhi oleh hal-hal tertentu yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Nah, ini salah satu strategi Blue Ocean ini, tapi tidak akan dibahas di sini ya. Ini buat contoh gambaran aja bahwa kita bisa merancang sebuah strategi pembeda ya. Ini bisa kita lihat dari pola di sini. Nah, yang biru ini contoh di airline di Asia ya, airline di Asia. Yang paling inovatif yang mana nih? Oke, yang paling inovatif yang mana? Nah, kalau ini kan ini perbedaannya dikit-dikit ya, bahkan setelah keseluruhan hampir sama nih. Yang oranye, kuning, biru muda ya. Yang sedikit berbeda ini ada yang abu-abu ya. Abu-abu ini Malaysian Airlines, dia ada pembeda yang cukup jauh di jenis pesawat ya, di jenis pesawatnya. Lalu yang paling banyak inovasinya ini di sini Air Asia ya. Dia mencil sendiri nih, ya berbeda sendiri. Makanya kita ketahui ya Air Asia ini ya sebelum pandemi itu mereka melejit ya menjadi pesawat terbaik lah di kelasnya ya, di kelas LCC ya, low cost carrier ya. Jadi Air Asia ini, nah ini di apa nih, di makanan ya, dia tidak menyediakan makanan gitu ya. Terus airports-nya juga ya, services-nya apa, tiket booking, nah itu dia meng-create harga juga nih, harga yang paling murah ya. Nah ini jadi bagaimana mencari pembeda, bisa kita lihat ya dari kurva ini. Ini yang menunjukkan inovasi dari perusahaan tersebut. Oke,
Nah, dalam hubungannya dengan mendevelop produk, tadi kita udah tahu ya kerangka-kerangka berpikir, teknik-teknik kreativitas, inovasi. Nah, sekarang kita coba implementasikan ke dalam mendevelop produk. Ya, jadi kalau digambarkan kurang lebih seperti inilah ya. Ini ide untuk mendevelop produk. Lalu jangan hanya dia terpisah tersendiri, tapi harus perhatikan analisis juga bagaimana kebutuhan keinginan customer, ya, oke. Dan bagaimana juga produk kompetitor. Ini penting untuk menembus persaingan. Jadi tiga hal ini harus dirangkai ya. Tidak hanya ide. Jadi perhatikan ketika muncul ide itu gimana nih daya serapnya dari customer, kira-kira diserap nggak nih? Kira-kira diminati nggak nih? Oke. Lalu dari produk kompetitor juga ya, kita bisa ambil sebagian, kita bisa membedakan keseluruhan gitu ya. Tergantung kemampuan dan sumber daya kita. Nah, lalu baru dilempar atau dirilis ke market ya, di launching ke market. Jadi di sini ini disebut dengan product market fit. Jadi antara produk kita dan market atau customer itu pas ya, cocok. Baru di launching besar-besaran, baru di promosikan besar-besaran ya, di push marketing dan ini. Tapi kalau belum fit, fit itu indikatornya apa? Fit itu berarti pertama dibeli orang. Ah, tentunya ini fit ya. Lalu repeat, mereka beli lagi. Itu indikasi dari fit ya. Lalu apalagi mereka beli banyak. Oke, itu pasti fit. Mereka beli lebih sering. Itu pasti fit ya. Lalu mereka merekomendasikan ke yang lain. Ya, itu fit. Dan tingkat fit yang terakhir, yang paling tinggi, mereka nih customer kita ini menolak kompetitor, menolak produk kompetitor. Wah, itu udah top ya. Kalau udah sampai produk kita ini membuat perilaku customer seperti itu, mereka nggak mau berpindah ke lain produk, itu sudah tingkatan tertinggi ya dari product market fit. Oke, nah ini nanti di materi berikutnya ya. Jadi ini hanya gambaran sekilas saja di mana letak pentingnya kreativitas dan inovasi dalam bisnis model ya di sini ya. Di sini, tapi ini saling terkait, akan terkait ke sini. Ya, akan terkait ke sini dan terkait juga ke yang lain. Tapi intinya meng-create value ya, intinya meng-create value. Kreativitas itu fokuskan ke dalam arti atau dalam pemahaman kita harus mampu meng-create value dari produk. Oke, jadi bukan hanya ansih produk ya, tapi yang utamanya adalah value dari produk itu. Itu yang terpenting dalam hal kreativitas dan inovasi. Jadi bukan hanya mementingkan ya dari sisi inovasi kreativitas inovasi itu hanya mementingkan tampilan produk misalnya ya. Nah, bukan seperti itu. Jadi harus menyeluruh. Oke, yang terutama justru value produknya, nilai dari produknya. Nah, ini contoh ya misalnya, ini produk kreatif ya, ini produk kreatif, produk inovatif gitu ya. Tapi, nah ini sepatu di bawahnya ada apa nih? Tempat untuk naruh CD. Nah ya, ini kreatif banget kan ya, luar biasa ini out of the box. Tapi kira-kira orang mau beli nggak kan gitu? Ya, kira-kira orang mau beli nggak ya? Sepatu, ini sepatunya kayak gini gitu ya. Kira-kira orang mau beli nggak gitu ya? Oke, mungkin ada yang beli, tapi kan kita memperhatikan juga seberapa banyak sih orang beli. Ini kalau orang umum nggak mungkin beli ya. Kalau artis mungkin atau model mungkin beli yang ini ya. Kalau target yang untuk model mungkin ini dibeli. Tapi kalau untuk masyarakat umum rasa-rasanya nggak mungkin dibeli ya. Produk-produk kreatif seperti ini. Jadi perhatikan daya serap dari marketnya ya. Bukan asal beda ya, bukan asal unik ya, tapi bagaimana ini diminati oleh atau dibeli oleh masyarakat, oleh customer. Terakhir ya kesimpulan, jadi inilah kesimpulan dari creativity dan inovasi. Mengutip dari Theodore Levitt yang mengatakan bahwa creativity is thinking up new things, innovation is doing new things. Ya, atau menurut saya kreativitas. Nah, pertama, kreativitas dan inovasi ini ada kesamaan ya. Kesamaannya di mana? Kesamaannya di
sama-sama ada meng-create. Oke, sama-sama ada meng-create. Ya. Yang kedua, hubungannya, interrelasinya antara creativity innovation ini. Creativity itu menjadi sumber inovasi. Oke, kreativitas itu menjadi sumber inovasi. Jadi inovasi itu sumbernya dari mana? Dari kreativitas, kan begitu. Oke. Lalu yang ketiga, kreativitas itu lebih cenderung kepada proses menciptanya. Ya, proses menciptanya atau proses menciptanya, meng-create-nya ya. Sementara inovasi itu lebih cenderung kepada proses mengubahnya. Nah, itu ya. Kalau kreativitas lebih cenderung pada proses menciptanya, ide menciptanya, membuat hal barunya, ya. Nah, inovasi lebih kepada mengubah menjadi hal baru, sama-sama keduanya memiliki kebaruan. Ya, kreativitas dan inovasi memiliki kebaruan. Nah, bedanya kreativitas lebih kepada menciptanya, nah inovasi lebih kepada mengubahnya. Oke. Nah, itu beberapa pengertian ya yang bisa memperjelas ya perbedaan dan hubungan antara kreativitas dan inovasi. Dan dua hal ini seperti mata uang ya, seperti keping mata uang. Jadi satu dengan dua muka gitu. Sisi satu kreativitas, sisi lain inovasi. Dan inovasi juga ini bermakna ketika sudah dilakukan gitu ya, dan berupa produk biasanya begitu ya. Jadi lebih kepada inovasi produk atau prosesnya atau bisnisnya, tergantung bentuknya tadi ya. Oke, sudah dieksekusi gitu kalau yang inovasi, lebih ke arah ke sana. Oke, baik ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan tugasnya silakan Anda create apa ide kreatif bisnis Anda ya. Apa ide bisnisnya apa, lalu inovasi produknya apa ya, atau inovasi produknya apa, inovasi bisnisnya apa. Oke, sorry. Yang pertama ide bisnis dulu ya. Ide bisnisnya apa, lalu ide kreatif atau inovasi dari produknya atau dari prosesnya atau bisnisnya apa gitu ya. Sebagaimana tadi yang sudah kita bahas. Ya, dimulai dari gunakan ya metode-metode yang sudah disampaikan tadi ya, terutama dengan menggunakan SCAM nih kalau untuk ide inovasi produk ya, gunakan SCAMS tadi, shape, color ya, use, material, part, size ya, gunakan itu. Oke, baik. Terima kasih ya sudah menyimak video ini dan mudah-mudahan memberi manfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.